Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pertemuan kali ini kita melanjutkan materi video sebelumnya. Jadi kemarin kita sudah menjelaskan tentang ragam aplikasi komunikasi data. Sekarang kita membicarakan tentang berbagai standar komunikasi data. Protokol adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan komunikasi dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Jadi seperti yang pernah saya singgung, protokol itu aturan-aturan yang digunakan dalam berkomunikasi ya, di dalam jaringan komputer. Seperti halnya dalam pengaturan IP address. IP itu kan dari Internet Protocol. Jadi itu juga merupakan aturan atau standar yang bisa mengakibatkan antara dua komputer atau lebih menjadi jaringan itu bisa saling terkomunikasi. Nah, aturan-aturan itu ada beberapa organisasi yang sudah mematenkan ya, membuat paten sehingga terjadi suatu kesepakatan. Ini misalkan ada organisasi standar teknologi komunikasi dan data internasional. Nah, ini organisasi atau badan yang menangani standarisasi teknologi komunikasi data internasional. Itu badan standar di Eropa, misalkan 1 ETSI, European Telecommunication Standard Institute, 2 CEN atau CENELEC, European Communication of Electronical Standardization, European Committee for Standardization, CEPT, Conference European Desk Administration Post at Desk Telecommunication. Jadi ini ada beberapa contoh badan standar di Eropa. Contoh badan standar yang ada di Amerika: 1 IEEE, Institute of Electrical and Electronic Engineers, EIA, Electronic Industries Association, 3 FCC, Federal Communication Commission, Badan Regulasi Pemerintah Amerika. 4 TIA, Telecommunication Industry Association. C, organisasi global, contohnya ITU, International Telecommunication Union. 2 ISO ya, atau IEC, The International Standard Organization atau International Electronical Commission. 3 IETF, Internet Engineering Task Force. Karakteristik dasar komunikasi data, jadi ada pengirim, sender, akurasi, ketepatan ya pengirimannya, ketepatan waktunya, jitter itu waktu tunda, mungkin delay-nya. Terus teknologi jaringan komunikasi, ada transmisi. Transmisi adalah proses membawa informasi antara endpoint di dalam sistem atau jaringan. Sistem transmisi yang sekarang menggunakan 4 buah medium transmisi, bisa berupa kabel tembaga, kabel serat optik, atau gelombang radio. Jadi transmisi itu prosesnya bisa melalui kabel tanpa kabel. Cahaya pada ruang bebas, misalnya infrared ya. 4. Dalam suatu jaringan telekomunikasi, sistem transmisi digunakan untuk saling menghubungkan sentral router ya. Terus keseluruhan sistem transmisi ini disebut
jaringan transmisi atau jaringan transport network. Jadi nanti di sini kita akan mencoba memsimulasikan di Cisco Packet Tracer fungsi router ya. Dan di sini kita akan sering menggunakan router di jaringan kita karena memang fungsi router ini di samping kita nanti nyoba menghubungkan dua jaringan yang berbeda kelas, itu bisa dihubungkan dengan router, dengan alat bantu yang namanya router ini. Dan juga nanti router bisa digunakan untuk manajemen bandwidth, terus manajemen user dan lain-lain. Jadi nanti kita bisa simulasikan di sini nanti. Switching, suatu teknologi yang digunakan pada switch untuk menghubungkan atau men-switch panggilan pada jaringan telepon. Dua, mengarahkan forward paket dari suatu link ke link yang lain. Tiga, ada signaling. Signaling adalah mekanisme yang memungkinkan entitas yang berada di dalam jaringan, misalnya perangkat di pelanggan, switch dan sebagainya. Dua, untuk membentuk, mempertahankan dan memutuskan suatu sesi di dalam jaringan. Tiga, proses signaling dilaksanakan menggunakan suatu sinyal atau pesan tertentu. Contoh ketika kita mengangkat headset telepon untuk melakukan panggilan, akan terdengar nada panggil, dial tone. 4, dial tone mengindikasikan bahwa sentral telepon siap menerima informasi nomor yang dituju. Jadi ada tanda berdering ketika ada panggilan masuk, seperti itu. Nah, itu teorinya, sedikit teori. Bisa kalian kembangkan di internet, bisa kalian cari referensinya lain untuk memperjelas materi tadi. Nah, sekarang kita coba mensimulasikan fungsi router ya, yang kemarin kita sudah mencoba mempraktekkan akses point untuk media atau transmisi yang menggunakan sinyal tanpa atau gelombang elektromagnetik ya, tanpa kabel itu. Nah, sekarang kalau router, router itu di sini ada router, itu macamnya ada banyak di sini. Contoh ini yang router 2811. Kita lihat di sini ada, ini masih proses plotting ya. Jadi di sini di router seri ini ada dua fast Ethernet ya, fast Ethernet 00 sama fast Ethernet 01. Nah, nanti kita akan nyoba nyeting router ini. Jadi kalau di simulasi ini pakai tracer itu cara settingnya cukup mudah, artinya kita tinggal masukkan IP yang kita gunakan untuk jaringan nanti. Tapi kalau di router yang beneran atau dunia nyata biasanya settingnya kebanyakan pakai ini, CLI, Common Line Interface. Jadi perintah berbasis tag. Yang kita nanti juga mencoba pertemuan berikutnya
setting dengan menggunakan mode tag ini, berbasis tag ya, command line interface. Sekarang kita gunakan settingan berbasis GUI ya di sini. Nah, misal kita buat 2 jaringan, ada 2 server, terus misalkan ini 3 PC ya. Terus kita munculkan switch, kita koneksikan dengan kabel strike ya. Server boleh dari server dulu, nggak apa-apa. Server ke switch, switch ke klien, ini ke klien juga. Kita ambil PC lagi, maaf, kabel strike, nah, seperti ini. Kemarin kita buat 1 jaringan saja ya, sekarang kita ada 2 jaringan. Ini misalkan saya beri nama ya, misalkan ini jaringan lab TKJ, yang satunya ini jaringan lab multimedia, misalkan seperti itu. Di jaringan lab PKJ kita ini kita gunakan IP-nya kita setting ya, berikan IP pada servernya kelas C ya, misalkan 200 110 2, jadi server IP nya 2, gateway nya 1, DNS servernya ini IP server 2 ya terakhir. Nah, terus kita langsung aktifkan di service ini layanan DHCP nya, gateway nya 1, DNS server 2, status address nya 3. Jadi IP yang menuju ke klien itu mulai dari 3, kita save. Nah, itu sudah kita aktifkan layanan DHCP nya, kita tutup. Sekarang kita buka ke klien desktop, IP kita minta IP file, bentar, kita cek kalau ada salah. Oh, ini belum di on kan, save. Kita minta IP,
Nah, sudah masuk ya. Ini dapat IP 200.110.3, gateway-nya 1, servernya 2. Kita ke PC 1, desktop, IP, kita untuk IP. Nah, ini sudah IP-nya dapat 4, berhasil. DHCP-nya kita ke PC yang terakhir, stop, masuk ya. Oke, sekarang yang lab kita misalkan gunakan kelas C ya, kelas C, maaf, kelas A, bisa A atau B, bisa, misalkan kelas B aja, 150.100.10.2. Jadi yang menentukan kelas A, B, C itu nih bagian yang depan ini. Untuk kelas A itu 1, ini 1 sampai dengan 126. 127 tidak bisa dipakai karena untuk IP default. Terus 128 sampai 191 itu kelas B. Terus kelas C nya 192 sampai 254. Nah, itu jadi bisa. Nah, nanti kalau kelas B subnet mask defaultnya itu 255.255.0.0 seperti itu. Kita paste gateway-nya 1, DNS nya 2. Kita ke service, DHCP kita on kan, jangan lupa di on kan, seperti tadi lupa tidak jalan service DHCP nya. Kita paste gateway-nya 1, sorry maaf, ini kok 200 belum di copy mungkin ini ya, belum di copy. Service 1, 2, ini 10, 3, kita save. Nah, kalau di kelas B kita gunakan subnetting default itu kita bisa menggunakan IP atau klien yang bisa menggunakan IP-nya. IP yang bisa digunakan ke klien itu sebanyak 512. Jadi kalau kelas A itu untuk skala besar, kelas B skala kecil jaringannya. Kalau kelas B menengah ya, ini untuk skala menengah B. Kalau kelas C itu untuk skala kecil jaringannya. Oleh sebab itu biasanya kalau di lab komputer sekitar 10 sampai 40 itu kita sering menggunakan kelas C. IP sudah masuk, kita ke klien, klik kliennya, desktop, DHCP. Ya, berhasil ya, muncul di sini IP-nya DHCP sukses. Terus sini DHCP sukses. DHCP sukses ini 5. Oke. Sekarang kita koneksikan ke dari switch ke router ya, menggunakan kabelnya strike. Kita yang terpenting di sini setting router. Jadi ketika switch yang sebelah lab TKJ ini kita arahkan ke fase ethernet 00, kita ingat itu ya. Jadi yang terpenting jalurnya nanti, karena yang kita masukkan ke fase ethernet nanti gateway-nya dari
lab TKJ ini. Sedangkan yang ke arah lab MM itu fase Ethernet 01. Nah, yang diingat itu. Jadi nanti coba kita buka routernya, klik config. Jadi di fase Ethernet ini 00 tadi kan ini IP-nya ini. Jadi nanti yang dimasukkan ke sini itu gateway-nya jaringan sebelah sini. Tadi IP-nya berapa? Ini ya 200.110 ya. Gateway-nya 200.111. Jadi kita on kan, jadi kita aktifkan portnya, kita on kan, klik on, terus kita isi gateway dari jaringan lab TKJ. Nah, terus tadi yang arah ini MM itu ke sini kan fase Ethernet 01. Nah, jadi kita masukkan gateway di sini, gateway-nya MM kita on kan. Nah, jadi 150 110 1. Nah, sudah masuk ya. Nah, jadi seperti ini sudah terbentuk dua jaringan seperti ini. Nanti kita coba tes koneksi ya, misalkan dari PC ini run, kita masuk command prompt kan, perintah untuk mengetahui konfigurasi IP-nya ipconfig. IP-nya ini 200.100.10.3. Coba kita perintah koneksi ping spasi ke server 200.100.10.2 ya, ke server dulu. Nah, terkoneksi kan. Terus misalkan kita ping ke klien yang lain, ini 3 yang kita pakai IP 3, ke lain misalkan IP 5 klien, berarti yang ini klien yang nomor PC 2 ini IP 5, enter. Nah, connect kan. Sekarang kita ke gateway, artinya kita coba kan ini IP-nya yang di sini kan gateway-nya, apakah bisa? Enter. Nah, bisa ya. Sekarang kita ke IP gateway jaringan MM, berarti 150.110.1. Nah, bisa ya. Jadi sudah tembus ke sini. Terus kita coba ping ke servernya 150.110.2 ya. Nah, memang pertama masih request timeout, artinya router itu mencari jalan, setelah itu connect. Misalkan kita ulangi IP-nya 150.110.2, enter ya. Nah, itu langsung tidak ada request timeout lagi. Nah, coba kita ke klien, salah satu klien yang di lab MM yang ini ya, yang ini tadi server kan 150.110.2, yang klien ini 150.100.10.3. enter. Nah, ini sudah terkoneksi juga, kita ulangi. Nah, artinya sudah bisa terkoneksi. Kita tes satu lagi yang 5 mungkin, klien yang 5.
T5. Nah, jadi seperti itu ya, sudah terkoneksi. Nah, jadi kita sudah bisa membuat jaringan dengan tipe kelas yang berbeda. Nah, dengan adanya router kita dapat menghubungkan dua jaringan ini. Jadi seperti ini. Nah, tujuan kita nanti tidak hanya sederhana seperti itu, karena masih banyak yang kita akan buat di simulasi itu. Jadi itu hanya satu router. Misalkan ada banyak router, Nah, ini nanti suatu saat kita akan membuat jaringan seperti ini yang ada berapa ini? 3 router ya. Nah, ini 3 router dengan 1, 2, 3, 4, 5 jaringan kecil. Nah, jadi kita bisa membuat topologi seperti ini nanti ke depannya. Coba simulasi ya, kita kirim pesan misalkan dari klien di lab TKJ ke klien di lab MM. Kita percepat. Ini in progress, artinya masih proses. Kembali. Nah, ini sukses kan? Berarti artinya jaringan ini sudah terhubung dengan baik. Saya kira itu pertemuan kali ini kita bahas tentang fungsi router. Kita kasih gambaran seperti itu. Mungkin lebih ada yang sulit bisa tanyakan di grup, nanti bisa kalian cari referensi yang lain misalkan belum paham. Saya kira seperti itu. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.